dan ini adalah bagian pertama. Juga kita bakal ngetes uji kecepatan dari keduanya. Oke, lebih dulu si Infinix ya. Oke, lebih unggul si Redmi Note 9. HP 2 jutaan, mending mana kameranya? Redmi Note 9 atau Infinix Note 8? Ternyata gambar yang dihasilkan tidak jauh berbeda. Kali ini saya lebih condong ke Redmi Note 9. Halo semua, hari ini kita masih ngomongin soal Infinix Note 8 dan Redmi Note 9. Di part kedua kita sudah ngomongin soal uji kamera dari Redmi Note 9 dan Infinix Note 8. Nah, hari ini kita bakal ngomongin lebih dalam lagi, yaitu mengenai game dari kedua handphone ini. Kira-kira HP gaming 2 jutaan mana yang lebih baik? Redmi Note 9 atau Infinix Note 8? Oke, ini dia selengkapnya tes game Redmi Note 9 versus Infinix Note 8. Ya, sebagai informasi awal, chipset yang digunakan ini hampir sama, yakni MediaTek G80 dan G85. Sebuah chipset yang pasti teman-teman sudah tahu semua. Oke, kita lanjut dulu, langsung saja kita mainkan PUBG Mobile. Dan sebagai informasi awal juga, si Redmi Note 9 ini sudah ada game turbo, jadi untuk cek FPS, blocking sosmed, dan apapun notifikasi bisa dilakukan dengan satu kali sentuhan melalui game turbo itu. Jadi mungkin ini jadi salah satu andalan juga buat para gamers tentunya. Kita lanjut ke PUBG Mobile. Kedua handphone ini bisa main di maksimal grafik, smooth ultra, dan HDR. Dan ini sekaligus ngebuktikin di beberapa HP lain dengan jenis chipset yang sama, yakni MediaTek G80 atau G85, pasti akan bisa disetting ke smooth ultra dan HD high. Secara grafis ya bisa teman-teman lihat sendiri gimana kualitasnya. Bagi saya ini nggak ada masalah apapun. Oh ya, untuk FPS nya sendiri keduanya naik turun. Si Redmi Note 9 rata-rata di 30 fps, bedanya si Infinix Note 8 kadang-kadang bisa ke 40 fps. Padahal kalau secara layar dia malah lebih besar, tapi ya nggak tahu. Oke. Lanjut soal gameplay, saya tidak ada masalah apapun juga mengenai gameplay di kedua handphone ini. Keduanya nyaman untuk main, paling kalau kita bicara soal layar, dan khususnya ini bagi yang lebih suka layar lebar, Infinix Note 8 tentu lebih mantap. Layarnya 6,95 inch. Jadi terasa lebih luas, kayak ngebantu banget pas buat main game Battle Royale seperti PUBG Mobile ini. Oh ya, satu lagi, gyro dari kedua HP ini pun juga responsif, handling mobilnya juga enak, gak ada masalah. Dan satu lagi, untuk soal game PUBG ini kita sempat mainin kurang lebih 30 menit. Meskipun di video kali ini kita nggak menayangkan secara full 30 menit. Mungkin bakal kita tayangkan di channel yang satunya, yaitu channel BTS Game Mobile. Jadi silahkan subscribe yang belum subscribe BTS Game Mobile. Nah, kesannya selama main 30 menit itu jawabannya adalah si Infinix lebih tahan panas. Pokoknya lebih bedah, nggak kayak Redmi Note 9 yang baru sebentar tapi sudah ngerasain panas. Nggak terlalu panas banget sih, cuman ya lebih panas daripada si Infinix Note 8. Oke, kita lanjut ke game yang kedua. Nah, yang kedua yang kita mainkan ini adalah Mobile Legends. Di Mobile Legends ini lagi-lagi kita mainkan dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Hasilnya pas kita buat main rata kanan semua. Gak ada masalah yang berarti, semua lancar tanpa kendala. Mungkin nanti kalau misalkan ada kendala di itu pun mungkin di jaringan yang dipakai oleh teman-teman sendiri. Oh ya, saya minta maaf karena tidak bisa menampilkan FPS dari Infinix Note 8. Tapi untuk FPS dari Redmi Note 9 kita dapat FPS di rata-rata 25 hingga 35an FPS. Nggak nentu dan selalu naik turun. Soal konsumsi baterai saya tidak bisa mengatakan secara spesifik, tapi secara umum semua masih normal dan tidak boros. Nanti di game ketiga saya baru akan sampaikan berapa konsumsi baterai untuk pemakaian tertentu. Sekali lagi untuk Mobile Legends keduanya tidak ada kendala.
Di game yang ketiga baru kita mainkan COD Mobile, yaitu Call of Duty. Game yang menurut saya pribadi ini sangat menarik dengan gameplay yang lebih realistis. Oke, kita bahas soal FPS. Redmi Note sesekali terlihat ada di sekitar 42 FPS. FPS ini pun tidak menentu, lagi-lagi ya naik turun lah, tapi rata-rata ada di sekitar 36 sampai 42 FPS. Konsumsi baterainya sendiri untuk satu kali permainan kurang lebih di kurun waktu 10 menit berkurang sekitar 4%. Oh ya, semua game yang kita mainkan ini pakai jaringan WiFi, jadi mungkin bakal berbeda hasilnya jika menggunakan data internet pribadi. Dan satu lagi, untuk settingan grafiknya ada di medium high. Nah, ini juga berlaku untuk Infinix Note 8. Secara grafik ini sama-sama di medium high. FPS kami tidak bisa mengatakan secara pasti dapat berapa karena alat FPS meter yang kita install tidak bisa bekerja di game ini. Tapi perkiraan saya ini ada di antara 30 sampai 40 FPS juga, sama dengan Redmi Note 9. Nah, soal konsumsi baterai ini agaknya lebih mending dengan pemakaian yang sekitar 10 menit juga. Infinix Note 8 hanya berkurang sekitar 2%, alias setengah lebih hemat dibandingkan dengan Redmi Note 9. Oke, kita lanjut untuk game yang terakhir. Game yang terakhir ini seyogyanya kita mainkan di awal, tapi ya malah di akhir. Gak apa-apa ya. Oke, ini ya Free Fire. Untuk Free Fire baik si Redmi maupun si Infinix lagi-lagi bisa rata kanan semua. Nggak ada kendala apapun kecuali apa ya? Ya nggak ada. Secara visual semua sudah mentok ke kanan. Untuk konsumsi baterai sendiri secara umum keduanya masih wajar, meskipun ya kita minta maaf karena tidak bisa memberikan informasi secara spesifik. Untuk FPS-nya sendiri Redmi Note 9 ini juga naik turun. Pas di lobby FPS-nya di antara 22 bahkan kadang sampai 60 FPS. Nah, persoalannya adalah kita nggak bisa melakukan pengecekan FPS dengan game turbo ini selalu dengan seksama. Karena apa?
Karena kalau kita kan nengok FPS tuh kayak lihat notifikasi, jadi seketika gamenya berhenti. Jadi agak kurang enak lah, tapi secara umum ini dapat bisa menginformasikan FPS berapa yang kita dapatkan dari sebuah gameplaynya. Nah, seharusnya kita main juga untuk Genshin Impact, cuman karena keterbatasan waktu yang kita pakai, jadi ya mohon maaf, dan mungkin barangkali kita bakal bahas di channel BTS Game Mobile. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe BTS Game Mobile. Nah, gimana untuk Free Fire di Infinix Note 8? Hasilnya juga bisa dibilang sama saja, alias ya tidak jauh beda dengan apa yang ada di Redmi Note 9, apalagi karena ini memang menggunakan chipset yang hampir sama. Oke, karena kita ada di part terakhir alias di part ketiga dari serial yang kita bikin, jadi saatnya saya memberikan ulasan secara umum mengenai Redmi Note 9 dan Infinix Note 8. Yang pertama adalah soal harga. Ya, harganya 11-12, sama-sama di 2 jutaan. Malah mungkin di beberapa toko online bisa lebih mahal si Infinix Note 8 dibanding dengan Redmi Note 9. Yang kedua, soal jeruan, keduanya bisa dibilang sama, bedanya cuman dikit. Yang satu pakai chipset G80, yang satu lagi pakai chipset G85. Yang membedakan hanya di internal dan RAM yang dipakai. Yang ketiga, soal layar, Infinix nggak ada tanding HP dengan layar yang cukup besar, yakni 6,95 inch. Yang keempat, soal kamera, kadang bisa bagus si Redmi, tapi kadang juga bagus si Infinix, nggak nentu. Nah, yang kelima, dari segi gaming, berdasar pilihan game yang kita mainkan, keduanya bisa menghasilkan pengalaman bermain yang sama. Pun kalau ada perbedaan, hanya ada di tingkat FPS yang dihasilkan. Saya belum bisa menilai secara spesifik FPS ini bakal berpengaruh seperti apa ketika dimainkan. Maksudnya kalau pas FPS-nya itu ada dapat sekitar mungkin 30, 40, 60 itu ya nggak begitu terasa untuk sementara ini, tapi saya tahu itu sangat berfungsi banget untuk sebuah game. Nah, yang kelima adalah yang keenam adalah kalau juga dari nyari barangnya, untuk sementara mungkin lebih mudah nyari si Redmi Note 9. Semoga keduanya nanti gak bakal jadi barang goib. Jadi kalau misalkan teman-teman mau Infinix Note 8 ya tinggal nyari di toko online, syukur-syukur sudah segera ada di toko offline. Begitu pula dengan Redmi Note 9. Yang terakhir dan alias yang ketujuh adalah seluruh hasil yang kami lakukan ini adalah di serial ini adalah sebuah pengalaman yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi misalkan ada ditemukan perbedaan pada suatu saat nanti setelah teman-teman menonton ini dan membeli handphonenya sendiri, jadi saya tetap menghargai itu dan mohon maaf kalau misalkan ada hal yang mungkin belum tersampaikan. Sekian dulu video kali ini. Jadi apa pilihanmu? Redmi Note 9 atau Infinix Note 8? Terima kasih sudah menonton serial ini sampai selesai. Yang ketinggalan silahkan cek link di deskripsi. Saya Tori Bijaksana. Sampai jumpa di video selanjutnya.